apa namanya kitab terbitan Turas Pustaka ya, yang terbaru, yaitu sebelum tasawuf mendekatkan diri kepada Tuhan lewat jalan sunnah dan Al-Quran. Sebelumnya saya terima kasih kepada Turas Pustaka dan juga Mas Husni yang memberikan kesempatan untuk ngobrol bareng tentang tasawuf. Uh, mungkin di beberapa milieu akademik berbicara tentang hal-hal yang bersifat tasawuf itu biasa ya, berbicara tentang kajian-kajian keislaman itu biasa. Tapi di umumnya di milieu kita sekarang ini, terutama di momen-momen seperti ini, berbicara tentang tasawuf itu menurut saya sesuatu yang mahal gitu ya, untuk mengatakan sesuatu yang berharga karena apa namanya atmosfernya tidak apa namanya sangat berbeda sekali gitu. Nah, jadi ini menurut saya adalah waktu yang dalam bahasa seorang sufi adalah waktu yang semoga diberkahi ya karena kita berbicara tentang tasawuf gitu. Ya, dan saya juga menaruh uh, respect ya terhadap terus pustaka yang memberikan concern terhadap kajian-kajian tasawuf dengan perhatian yang apa namanya mendalam untuk memberikan atau uh, memberikan semacam kesempatan bagi audiens publik untuk mengakses buku-buku tasawuf secara uh, masif begitu. Uh, Ya, buku ini makanya oleh karena itu mungkin ketika Terus Pustaka meminta saya untuk meminta buku ini gitu kan, saya segera mengamini gitu. Setelah sebelumnya meminta saya untuk memberikan pengantar kepada uh, terhadap buku ini gitu. Ya, saya akan mengembangkan dari apa yang sudah saya tulis di dalam apa namanya pengantar yang sudah saya tulis di dalam buku ini gitu. Uh, saya juga mungkin akan ditolak dari situ dari pengantar yang sudah saya tulis gitu. Saya mengat, di pengantar saya menulis dengan judul apa ini sebelum tasawuf menemukan kembali nilai rohani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi di sini saya akan ditolak dari kehidupan sehari-hari itu dalam proses ortodoksifikasi sehingga pada akhirnya menemukan tasawuf dalam bentuk yang resmi dan formal dalam sosok Imam Junaid. Gitu. Karena itu maka di malam ini saya memberi judul di dalam berbicara tentang atau membedah atau ya membedah tentang buku sebelum tasawuf dengan judul Imam Imam Al-Junaid dan Ortodoksi Sufi menyemai rohaniah dalam kesalehan Islam. Bicara tentang Imam Al-Junaid, sebetulnya untuk menemukan nilai pentingnya itu tidak bisa dilepaskan dari konteks ya, konteks historisnya, konteks sosialnya, dan konteks politiknya begitu. Kenapa? Karena Imam Al-Junaid ini merupakan sosok perintis terhadap proses formalisasi tasawuf. Jadi produksi pengetahuan muncul dalam bentuk yang sederhana, tapi mempunyai kekuatan diskursif atau kekuatan wacana yang sangat signifikan ketika didudukkan di dalam konteks historisnya. Gitu. Nah, ini yang apa namanya saya katakan bahwa melihat nilai penting Imam Al-Junaid itu tidak cukup hanya melihat produksi pengetahuannya saja atau karya-karya saja atau korespondensinya, tapi juga apa namanya konteks yang mengikuti produksi itu. Nah, Imam Al-Junaid ini umumnya itu kan dibicarakan dari mulut ke mulut atau diakses tidak melalui tangan pertama dari
karya Imam Al-Junaid itu sendiri. Mungkin sejak dari sekolah menengah ya, ketika kita diajari tentang tasawuf gitu, baik dari pesantren tradisional atau pesantren modern atau mungkin juga sekolah aliyah negeri begitu, atau mungkin sejarah Islam secara umum begitu kan, kita sudah mendengar nama Al-Junaid gitu, sebagai tokoh sufi. Tapi apa namanya, bagaimana pemikiran asli dari Imam Al-Junaid begitu, kemudian apa karya-karyanya, kemudian bagaimana corak pemikirannya dari teksnya langsung, itu kita tidak bisa mengaksesnya secara baik begitu. Bahkan ketika kita sudah melakukan pendalaman di dalam apa namanya pengajian tentang tasawuf ya, kita juga tidak bisa mengakses sumber pertama itu. Kita mengakses dari sumber-sumber kedua atau ketiga. Misalnya kita mendengar paparan tentang Al-Junaid melalui kitab Ihya Ulumuddin misalnya. Nah, ini kan apa namanya? Kitab Ihya Ulumuddin kitab yang sangat penting ya. Berbicara tentang Al-Junaid. Tapi kita mendapatkan informasi akses terhadap Imam Al-Junaid itu juga dari tidak dari sumber langsung. Oleh karena itu maka karena selama beberapa waktu lamanya karya-karya Imam Al-Junaid itu masih merupakan manuskrip dan belum dipublikasikan secara marak dan menjadi sehingga bisa dikonsumsi secara umum begitu. Nah, baru sekitar tahun 2000-an kalau tidak salah, orang seperti Suat Hakim kemudian apa namanya mencoba melakukan telah kritis atau melakukan kajian analitik terhadap pemikiran Al-Junaid, kemudian juga melakukan tahqiq ya terhadap karya-karya Al-Junaid sehingga dan kemudian dipublikasikan sehingga apa namanya buku ini bisa diakses secara umum. Sebelumnya ada karya yang juga berjudul dengan apa namanya judul yang sama, berjudul Tajul Arifin, yang saya yakin diterbitkan lebih awal dari siapa namanya Suat Hakim, tapi tidak begitu populer begitu, yang ditahqiq oleh siapa namanya Ustadz Dr. Muhammad Mustafa. Ini adalah seorang profesor dari Azhar begitu, yang meninggal relatif awal. Sebelum tahun 2000 beliau sudah meninggal. Gitu. Beliau mempunyai karya yang sufi yang menurut saya bagus, disertasinya tentang Ibn Arabi, judul Ar-Ramziyah inda Muhyiddin Ibn Arabi. Gitu. Buku ini merupakan kajian yang mendalam tentang Sufyan Ibn Arabi yang mencoba dijelaskan dan mencoba dikompromikan dengan standar-standar ortodoksi Islam gitu. Juga diberi judul dengan judul yang sama yaitu Tajul Arifin. Gitu. Berbeda dengan Suat Hakim yang memberikan judul bukunya Al-Junaid Tajul Arifin Al-Junaid Al-Baghdadi Al-Amal Al-Kaminah. Di sini siapa namanya Dr. Muhammad Mustafa itu memberi judul Tajul Arifin Dirosat wa Nusus. Apa namanya buku ini sebetulnya sudah saya incar sejak lama, tapi sampai sekarang saya baru bisa membelinya dengan pertolongan teman dan sekarang sedang OTW ke Jogja begitu. Saya belum bisa. Saya ingin melihat bagaimana Dr. Mustafa ini mengkaji atau melihat apa namanya Junaidi dari perspektif kesufian dari kepakaran dia sebagai seorang pengkaji Ibn Arabi begitu. Ya sayangnya bedah buku ini lebih awal ya sehingga saya tidak bisa mengkomparasikan antara kajian Suat Hakim dengan Dr. Muhammad Mustafa.
Meskipun demikian, kajian Sutakim menurut saya kajian yang sangat penting begitu. Halo? Mohon maaf teman-teman. Sepertinya Bapak Yunus Masruhin tiba-tiba keluar ya, mungkin ada gangguan sinyal. Baik, sebentar kita tunggu sebentar, mungkin beliau akan kembali lagi. Maaf tadi terputus. Tadi Ya, sampai nggak mana ya? apa-apa. Eh, Apa namanya, perbandingan antara Tajul Arifin Dr. Mustafa dengan Ya, Fuad Al-Hakim. ya. Terima kasih. Eh, ya, meskipun saya tidak bisa mengakses kajian dari Tutup Mustafa, menurut saya kajian Suat Hakim juga sudah cukup memberikan apa namanya gambaran dan memberikan stok bagi kita tentang teks-teks Imam Al-Junaid secara memadai begitu. Apalagi dia berani mengklaim bahwa karya yang dipublikasikan dalam buku Tajul Arifin itu adalah Al-Amal Kamilah atau karya lengkap dari apa namanya Junaid. Nah, dan seperti Imam Suat Hakim merupakan seorang yang sangat fokus ya di dalam mengkaji tentang tasawuf. Kiranya saya tidak berlebihan ketika mengatakan bahwa seluruh hidupnya difokuskan untuk mengkaji tasawuf dalam berbagai varian kecenderungan dan apa namanya representasi diskursifnya. Dia bermula dari mengkaji Ibn Arabi dan kemudian melakukan apa namanya uh, uh, kajian tentang Ihya Ulumuddin dan kemudian menerbitkan juga Tajul Arifin. Nah, melalui apa namanya jasa dari Dr. Mustafa dan juga dari Dr. Suat Hakim, kita menjadi bisa mengakses tentang apa namanya karya dari Al-Junaid sendiri sehingga dari di sini kita bisa melihat bahwa melalui proses itu Al-Junaid tidak lagi menjadi atau berada di dalam ruang mitos ya atau ruang oral gitu atau ruang imajinatif, tapi sudah masuk di dalam ruang historis yang bisa diukur gitu kan dan bisa diakses secara rasional dan ilmiah begitu. Nah, menarik bahwa apa namanya Turos Pustaka memberikan judul bagi kompilasi dari karya Al-Junaid ini dengan kata-kata atau dengan frase sebelum tasawuf.
Ini menurut saya juga suatu spekulasi yang mempunyai apa namanya motivasinya tersendiri ya gitu. Eh, Meskipun berbeda dengan judul aslinya yang berjudul Tajul Arifin itu begitu. Amal Kamilah gitu. Karena ingin sepertinya terus Mustaka ingin menjelaskan bahwa apa namanya Imam Al-Junaid merupakan babak baru dari kemunculan tasawuf gitu kan secara formal di dalam wacana keilmuan Islam gitu. Sehingga pada akhirnya dia merupakan semacam apa namanya gerbang ya pintu masuk uh, 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 untuk melihat tasawuf secara diskursif atau sebagai sebuah ilmu. Ini gambarnya kok aneh gini ya. Ya ini kayak Apa saya aja yang share screen ya biar lebih bisa mengontrol sendiri. eh, Saya co-host kan? iya admin mungkin nggak apa-apa Bapak Yunus dijadikan co-host. Oke. Ya, ini lebih bisa Ya, kelihatan ya. ya Pak. Oke. Nah, saya bisa mengontrol secara otomatis begitu. Nah, Baik. di sini maka saya juga bermula dari bertolak dari apa namanya topik atau judul yang digunakan oleh Trobostaka dengan konteks sebelum kesufian gitu. Ini penting karena apa namanya kesufian itu merupakan apa namanya bagian dari bagaimana Islam itu muncul di dalam konteks yang eh, formal sebagai pengetahuan gitu. Sufi kesufian merupakan usaha bagaimana manusia melakukan semacam transformasi wahyu gitu kan sesuatu yang sebelumnya merupakan dimensi ketuhanan menjadi dimensi kemanusiaan. Nah, sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya gitu kan sufi praktek sufian muncul apa namanya mendahului konsep-konsepnya begitu. Oleh itu maka bagi saya gitu kan pada fase-fase sebelum masa formalisasi tasawuf begitu atau masa-masa sebelum formalisasi yang dilakukan oleh Imam Al-Junaidi secara formal, secara diskursif, maka kita bisa menyebut bahwa tasawuf pada fase-fase itu menjadi kesalehan tanpa nama. Ia menjadi semacam kesalehan dengan nama-nama yang bermacam-macam tanpa sebuah apa namanya bingkai wacana. Orang bisa menyebut sebagai zuhud, orang bisa menyebut sebagai apa namanya uh, apa namanya bisa menyebut sebagai zuhud, sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang menyendiri, sebagai orang yang apa namanya warok dan orang sebagai orang yang sabar, sebagai orang yang banyak nama. Tapi itu merupakan semacam kesalehan yang apa namanya sifatnya personal, sifatnya spontan, tanpa di-framing atau tanpa diikat dengan wacana-wacana keilmuan tertentu begitu. Oleh karena itu maka dan ini umumnya terjadi pada abad-abad pertama dan paruh awal abad kedua tentunya begitu dan atau abad kedua secara umum menjadi semacam kesalahan yang sifatnya individual atau sifatnya personal atau sifatnya apa namanya privatif begitu sifatnya privat. Artinya masing-masing dianggap sebagai orang yang saleh dengan identitas tertentu misalnya. Misalnya sahabat Nabi yang tinggal di masjid misalnya itu kan menjadi cikal bakal dari tasawuf gitu kan dan disebut sebagai ahlu sufa.
orang yang tawakal kepada Tuhan begitu dan lain sebagainya. Orang yang misalnya ada Abu Dhar Al-Ghifari misalnya terkenal sebagai orang yang zuhud misalnya. Itu ada kesalahan-kesalahan personal yang bisa dikatakan sebagai kesalahan tanpa nama dalam pengertian kesalahan tanpa wacana gitu. Nah itu maka karena belum ada semacam wacana yang menaungi, belum ada apa namanya diskursus yang membingkai, belum ada spektrum yang memberikan ruang bagi spiritualitas untuk terikat secara diskursif, maka saya menyebutnya sebagai spiritualitas tanpa rumah begitu. Karena wacana itu merupakan rumah di mana spiritualitas itu kemudian terikat dengan wacana-wacana yang kompleks dan ketat gitu. Nah, kalau kita melihat misalnya riwayat dari Ibnu Khaldun di dalam Mukadimahnya, apa namanya, uh, Ibnu Khaldun itu bercerita tentang asal mula tasawuf bahwa bermula dari maraknya penaklukan yang dilakukan oleh Muslim, tentara Muslim saat itu, dan munculnya dinasti-dinasti Muslim saat itu, bermula dari dinasti Umayyah. Nah, orang-orang Arab yang mulanya merupakan masyarakat yang sederhana, kemudian nomaden, tiba-tiba mengalami transformasi kehidupan yang sangat drastis, menetap, established, kemudian menikmati fasilitas-fasilitas kemewahan yang diwarisi dari orang-orang yang ditaklukkannya, begitu kan, sehingga mereka kemudian uh, secara tanpa sadar atau secara sadar apa namanya membentuk semacam kehidupan yang hedon, kemudian yang materialistik, kemudian apa namanya kehidupan yang serba mewah. Di sini kemudian beberapa kelompok Muslim merasa ada semacam uh, uh, pergeseran uh, representasi Islam jadi Muslim itu sendiri yang mereka anggap berbeda atau berbeda dari apa yang mereka pahami dari ajaran Nabi. Oleh karena itu maka kemudian mereka melakukan pembedaan diri sebagai politik identitas dan mengklaim diri sebagai seorang atau kelompok sufi yang mencoba untuk menampilkan spiritualitas Islam itu sendiri, yang mencoba untuk menjadi apa namanya kontrol atau menjadi pembeda atau melakukan esensialisasi terhadap dunia yang atau kehidupan yang hedon tadi itu. Nah, oleh karena itu maka penaklukan-penaklukan dan munculnya kehidupan yang hedon di kalangan Muslim baru ini begitu atau kelas Muslim baru ini gitu atau kelas apa namanya kelas kelas aristokrat baru ya gitu itu pada akhirnya mempunyai hikmahnya tersendiri karena itu menjadi kondisi yang paling primordial terhadap munculnya tasawuf. Nah, itu menurut saya adalah apa namanya konteks sebelum tasawuf. Saya menyebutnya sebagai konteks apa namanya kesalahan tanpa nama yang kemudian mendapatkan apa namanya semacam pergeseran sosial, politik dan keagamaan secara masif sehingga mereka melakukan esensialisasi spiritualitas. Di sini politik identitas menemukan momennya sebagai satu bentuk pembeda dan melakukan semacam apa namanya counter terhadap kecenderungan masif dari hedonisme Muslim saat itu. Nah, pada saat yang sama pada masa-masa itu juga apa namanya terjadi normalisasi ilmu-ilmu keislaman gitu. Sebelum Imam Al-Junaid dan masa-masa Imam Al-Junaid itu adalah masa masa saya menyebut itu. Kenapa terus halo? Apakah halo? Ya, halo Pak. Apakah saya masih terhubung? Ya, masih Pak. Halo? Halo. Apakah saya masih terhubung? Masih Pak. Silakan dilanjut Pak. Apakah saya masih terhubung? Masih Pak. Oke. Okay. Ya,
pada masa-masa itu, masa abad kedua, dimulai dari abad kedua, gitu kan, ketika apa namanya, tadi saya mengutip dari Ibnu Khaldun ya gitu. Meskipun banyak para sarjana pada akhirnya lebih 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 cenderung untuk mengatakan bahwa abad ketiga lah sebetulnya permulaan tasawuf yang sangat signifikan. Tapi menurut saya apa namanya adanya politik identitas atau esensialisasi spiritual yang dilakukan oleh sebagian Muslim pada awal abad kedua, pada abad pertengahan abad kedua itu merupakan semacam rintisan awal yang menjadi kondisi terhadap terjadinya normalisasi tasawuf pada abad ketiga yang nanti apa namanya dilakukan oleh Imam Junaid begitu. Pada abad kedua ini juga kemudian muncul apa namanya semacam diskursifikasi atau fragmenta apa namanya diskursifikasi keilmuan baru yang mewakili atau menandai babak baru munculnya sebuah keilmuan yang disebut dengan ilmu kalam. Pada masa masih awal abad pertama dan awal-awal abad kedua gitu kan standar keilmuan Islam itu hanya dua, yaitu fikih dan hadis gitu. Sehingga tidak ada yang apa dualisme akidah dan syariat. Yang dibawa Nabi yang diyakini sebagai sebuah ajaran Islam itu syariat. Tidak ada yang disebut dengan akidah syariat dan syariat. Gitu. Dualisme akidah dan syariat itu tidak ada. Tapi pada apa namanya abad kedua ini, terutama akhir abad kedua muncul kelompok baru apa namanya yang menandai apa namanya atau seiring dengan munculnya dinasti baru yaitu dinasti Umayyah yang kemudian mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak hanya ada syariah tapi juga akidah. Sehingga pada akhir akidah tidak menjadi semacam nilai yang universal, tapi sudah menjadi nomenklatur keilmuan yang kemudian diformalisasikan di dalam bentuk ilmu kalam itu. Di sini apa namanya ilmu kalam akidah sebagai representasi akidah menjadi ruang di mana orang mengklaim diri sebagai kelompok yang benar. Itu yang kemudian puncaknya dimenangkan oleh Mu'tazilah apa namanya dan menjadi semacam pemenang kontestasi diskursifikasi akidah. Itu pada abad kedua gitu. Yang nanti menemukan puncaknya pada abad paruh awal abad ketiga. Pada saat yang sama pada apa namanya abad kedua ini terjadi formalisasi apa namanya ilmu fikih itu secara lebih masif dan lebih apa namanya lebih ketat ya gitu ditandai dengan munculnya instrumen teoritis yang membangun yang memproduksi fikih itu. Jadi fikih tidak hanya terjebak pada person-person tertentu. Kita tahu bahwa sebelum abad kedua sebelum pertengahan abad kedua itu fikih terpersonifikasi ke dalam sosok-sosok tertentu. Itu. Kita melihat misalnya Imam Malik, ya fikihnya Imam Malik, tapi bagaimana teori fikihnya secara komprehensif kita tidak menemukan. Begitu juga Abu Hanifah, begitu juga Imam Laits, kemudian apa namanya At-Tabari misalnya, mazhab-mazhab apa namanya fikih itu sebelumnya terjebak pada atau berada atau terjebak pada personifikasi atau taskhisul fikih. Jadi fikih dilihat dari produk instan yang diproduksi oleh ulama-ulamanya. Nah, mulai abad kedua ini pada pertengahannya itu muncul instrumen teoritis yang apa namanya memberikan semacam formalisasi fikih secara lebih argumentatif dengan munculnya Ar-Risalah oleh Imam Syafi'i. Oh. Jadi Ar-Risalah ini merupakan semacam instrumen teoritis yang melepaskan fikih dari jebakan atau dari apa namanya ikatan personifikatif sehingga pada akhirnya mazhab fikih yang dibangun secara teoritis Imam Syafi'i ini bisa berkembang secara lebih
lebih sistematis begitu. Sehingga pada akhirnya orang-orang penganut mazhab Syafi'i bisa berbeda dengan Syafi'iyah, Imam Syafi'i tanpa harus keluar dari mazhab Syafi'i. Ini dan ini kemudian teori seperti ini kemudian mengawali atau babak baru tentang fikih yang lebih teoritis dan lebih ilmiah. Sehingga pada akhirnya fikih menjadi semacam standar pengetahuan yang paling argumentatif pada saat itu. Hal ini kemudian apa namanya nanti seperti akan terlihat menjadi lebih posisi fikih menjadi semakin lebih apa namanya lebih prospektif ketika kompetitor-kompetitor keilmuan yang lainnya itu mengalami ketegangan-ketegangan wacana atau diskursif seperti ilmu kalam yang terlalu dekat dengan politik praktis dan ilmu-ilmu lain yang tidak terukur secara apa namanya normatif sehingga pada akhirnya apa namanya kompetisi atau Ya, mohon maaf Pak. menjadi ya, menjadi apa namanya representasi utama dari pengetahuan Islam yang paling otoritatif. Kompetitor satu-satunya mungkin adalah hadis, tapi hadis tidak apa namanya muncul secara teoritis dan hadis kan hanya muncul sebagai sebuah kompilasi tradisi kenabian, tidak merupakan produksi pengetahuan yang sifatnya praktis dan teoritis begitu. Nah, pada masa-masa ini gitu kan sebelum Imam Al-Junaid ini hadir sebagai apa namanya sosok intelektual dan seorang sufi gitu, maka apa namanya suasana keilmuan muncul apa namanya hadir dalam bentuk kontestasi wacana atau kontestasi keilmuan yang ketat antara ilmu kalam antara dan fikih dan apa namanya hadis sehingga masing-masing keilmuan ini mengklaim apa namanya merupakan keilmuan yang argumentatif, reflektif terhadap Islam. Artinya misalnya ilmu kalam mengklaim paling otoritatif sebagai ilmu keislaman, begitu juga fikih, begitu juga hadis. Nah, memberikan apa namanya milieu keilmuan ya, atau milieu diskursus sebelum munculnya Junaid sebagai tokoh intelektual dan sufi. Nah, ini secara lebih perspektif koneksi saya kan stabil ini gimana ini kita kita lanjut ya. Halo, Ya Pak. ada yang merespon nggak ini? Ya Pak, boleh kita Ya, lanjut. oke. Secara lebih personifikatif kita bisa melihat bahwa hidup pada generasi-generasi raksasa, the giant generation, Iqatul muslimin gitu. Karena pada tahun-tahun atau pada abad ketiga ini gitu, seperti tadi saya katakan jadi formalisasi keilmuan Islam. Efek dari Arsal Syafi'iyah dan para apa namanya ashabul mazhab yang berusaha melakukan propaganda wacana fikih sebagai sebuah standar pengetahuan begitu dan masa itu merupakan masa di mana proses politik keislaman itu mengalami apa namanya titik kulminasinya. Al-Junaid pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Al-Muqtasim, dan Rashid. Ini kan disebut sebagai masa keemasan Islam. Orang ketika menyebut masa keemasan sering menyebut tiga tokoh, terutama adalah Al-Ma'mun dan Rashid yang apa namanya melakukan semacam kegiatan ilmiah, kemudian memproduksi pengetahuan secara masif, mengimpor buku-buku filsafat dari Yunani, begitu kan sampai dikatakan bahwa seperti disebut dalam oleh Ibnu Nadim dalam punya bahwa Al-Ma'mun itu saking obsesinya terhadap pengetahuan sampai mimpi bertemu Aristoteles.
obsesinya menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani itu bermodalitas. Dan dia orang yang sangat terobsesi dengan rasionalitas sehingga pada akhirnya menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi apa namanya Daulah Abbasiyah saat itu. Ini yang saya katakan di awal bahwa teologi menjadi patron politik praktis pada saat itu sehingga apa namanya seperti nanti kita akan lihat bahwa titik kulminasi atau puncak kejayaan Islam ini pada akhirnya menciptakan kondisi tragisnya tersendiri yang nanti puncaknya akan terjadi dialami oleh Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama lainnya. Nah, itu secara politik bahwa Al-Junaid ini hidup tidak hanya pada masa generasi raksasa, tapi juga pada masa titik puncak dari politik keislaman begitu. Nah, di sisi yang lain, Al-Junaid juga hidup pada masa-masa generasi ulama yang membawakan hadis. Apa namanya generasi dengan Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal. Ini semua merupakan kompilator hadis yang sampai sekarang kemudian terkenal dengan Kutubu Sittah yang berhasil melakukan verifikasi seleksi setelah dikompilasi dari hadis Nabi sehingga menjadi standar rujukan tradisi kenabian sampai sekarang. Dan itu merupakan proses yang sangat serius dan sangat apa namanya membutuhkan waktu, konsentrasi dan terutama juga ruang wacana yang signifikan dan apa namanya ruang wacana yang memadai begitu. Nah, sehingga pada akhirnya hidup pada masa ini itu tidak mudah sebagai seorang intelektual. Karena apa? Karena untuk mendapatkan ruang wacana sebagai seorang intelektual, mendapatkan ruang penerimaan sebagai intelektual, dia harus menunjukkan dirinya sebagai orang yang mumpuni dan berhadapan dengan orang-orang yang raksasa ini. Kalau tidak, maka orang itu hanya menjadi catatan kakinya saja atau bayang-bayang dari ulama-ulama besar itu. Ini tidak mudahnya hidup pada masa ini. Selain apa namanya puncak politik Islam gitu atau puncak dinasti keislaman gitu, ini juga puncak formalisasi keilmuan Islam. Di sisi yang lain di dalam ilmu hadis, di dalam ilmu tasawuf begitu kan, Imam Al-Junaid juga hidup di masa orang-orang yang secara personal itu sangat otoritatif. Dia tidak melakukan wacana kesufian secara teoritis, tapi sebagai seorang personal, mereka sangat otoritatif dan betul-betul dianggap orang yang saleh begitu. Orang ahli ruhani, orang ahli spiritual, yaitu misalnya seperti Al-Muhasibi, Sari As-Saqafi, Samnun, Al-Kharraj, Abu Yazid Al-Bustami, Sal At-Tustari, dan terakhir adalah Al-Halaj. Ini adalah orang-orang yang sampai sekarang kita masih barangkali sebagian orang mengatakan orang ini pernah betul-betul hidup atau hanya menjadi mitos. Kenapa? Karena pribadinya, biografinya itu dikisahkan begitu heroiknya. Ya. Terutama adalah Al-Muhasibi, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halaj. Mereka adalah tokoh-tokoh sebelum Imam Al-Junaid yang apa namanya sering dibicarakan menjadi buah bibir di kalangan sufi. Gitu. Baik karena apa namanya perilaku kesufiannya, perilaku politiknya, atau karena apa namanya kejadian-kejadian tragis yang diterimanya karena sikap kesufiannya itu. Dan di sini kita bisa melihat fokus kepada Abu Yazid Al-Bustami dan Abu Laj. Abu Yazid Al-Bustami merupakan sosok yang sangat terkenal dengan syatohatnya, yang apa namanya, di mana orang ketika menyebut Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami, itu pasti yang teringat apa namanya di kepala orang adalah syatohatnya. Syatohat adalah kata-kata yang tidak biasa begitu, yang secara rasional, secara normatif itu dianggap keliru.
Tapi karena ini muncul dari orang yang secara emosional itu terlalu luruh kepada Tuhan, maka kekeliruannya ini tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Disebut sebagai al-majzub, orang yang tertarik kepada Tuhan dan hanyut kepada teofani ke Tuhan. Gitu. Begitu juga al-halaj, gitu kan. Al-halaj ini sangat terkenal sekali, begitu, terutama karena dia harus menerima akibat dari sikap kesufiannya di tiang gantungan ya, begitu. Nah, al-halaj ini tidak hanya perkataannya yang menimbulkan atau mencerminkan syatohat, tapi juga perilaku kesufiannya dianggap melakukan konfrontasi terhadap ortodoksi Islam dan pemegang kekuasaan saat itu, sehingga pada akhirnya dia tidak hanya dianggap mengalami syatohat, tapi juga mengalami problem politik, sehingga pada akhirnya dia harus mati atau meninggal di tiang gantungan gitu. Nah, di antara orang-orang yang kita sebut ini, Muhasib Isai Asaqati Samnun Kharraj Bustami Tustari dan Ahlat, halat lah yang kemudian paling sering didengar oleh kita karena sifat sifat satohat dan sifat tragisnya ini begitu. Bahkan orang seperti Louis Massignon itu mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengkaji al-halaj. Obsesinya adalah menghidupkan al-halaj pada era sekarang ini dengan menulis The Passions of Halaj yang dalam bahasa Inggris muncul dalam 4 volume, 4 jilid begitu. Itu karya yang luar biasa begitu, penuh dengan data-data dan terlihat bagaimana Louis Massignon sangat obsesi dengan halaj, terutama karena dia sebagai seorang Katolik ya, itu seperti melihat Yesus di dalam sosok al-halaj ini. Jadi dia melihat seorang Yesus di dalam Islam. Maka karena sikap-sikap kritisnya, sikap konfrontatifnya, kontroversinya, dan kemudian keberaniannya untuk menghadapi kematian di tiang gantungan itu sebagai seorang ruhania, ahli ruhani. Nah, kemudian gitu. Nah, di sini menjadi problem apa orang seperti pada saat itu kita tahu bahwa Siri Asaqati, kemudian Salat Tustari, kemudian Abu Yazid Bustami, Al-Halaj itu mengalami kejadian yang tragis. Kenapa? Karena ekspresi kesufian mereka itu tidak atau tidak mendapatkan atau tidak muncul di dalam bahasa yang dalam tanda kutip normatif. Tidak muncul dalam bahasa yang Bang, bang kue dulu gitu. Nah, Hmm. Baik, boleh di unmute Pak, mohon maaf. oke. Oke, Ya, sudah ya. ya Pak. Sudah unmute ya. Ya, Oke. Ya, mengapa orang seperti Abu Yazid Al-Bustami dan Ahlaj itu mengalami kejadian tragis? Penjelasan paling sederhana dari proses itu adalah karena kesalahan mereka itu tidak menemukan bahasa yang relevan. Tidak menemukan bahasa yang relevan sehingga pada akhirnya
kesalahan mereka, spiritual mereka itu seperti mencari bahasa yang tepat, tapi tidak selalu tepat. Misalnya Abu Yazid al-Bustami mengatakan mafi jubati illallah. Ini kan bahasa ekspresi emosional. Bagaimana orang yang mengalami ekstasi pertemuan dengan ketuhanan gitu kan, sehingga pada akhirnya emosinya itu meletup-letup dan apa namanya membuncah di dalam kesadarannya, sehingga apa namanya ekspresi itu tidak terkontrol, sehingga pada akhirnya ketika itu dibahasakan secara verbal maka kesadarannya tidak bisa mengontrolnya, sehingga pada akhirnya apa yang ingin dibahasakan kepada apa namanya Tuhannya pada akhirnya dibahasakan untuk dirinya sendiri. Nah, begitu juga Al-Hajj ketika mengatakan al-haq misalnya. Nah, itu juga apa namanya bagian dari cara-cara seperti itu, bagian dari pola-pola seperti itu. Sehingga apa namanya kesufian atau ekspresi kesufian pada fase-fase ini sebelum Imam Al-Junaid maka bisa disebut sebagai kesufian tanpa bahasa atau kesufian tanpa wacana. Kenapa? Karena kesufian menjadi praktik spiritual yang spontan, spiritual yang personal, spiritual yang emosional. Artinya bahwa ketika spiritual itu ingin diekspresikan, itu tidak mendapatkan kontrol rasional secara baik. Oleh karena itu maka di sini kita bisa melihat bahwa sebelum apa namanya Imam Al-Junaid atau semasa-masa Imam Al-Junaid dalam sosok-sosok yang lain, umumnya kesufian muncul sebagai ekspresi kesalehan secara longgar. Sehingga pada akhirnya kita tidak bisa menariknya ke dalam garis atau framing teoritis secara ketat. Nah, ini menjadi bermasalah. Kenapa? Karena pada saat itu ulama itu sebagian ulama itu apa namanya mempunyai relasi yang kuat dengan penguasa, menjadi patron penguasa pada masa itu. Sehingga pada akhirnya apa namanya ulama yang tidak bisa memahami kondisi-kondisi ekspresi kesalahan personal tadi itu secara baik dan hanya mengukur dengan standar-standar rasional normatif, fikih, teologi misalnya, itu menganggapnya sebagai sesuatu yang problematik dan itu memberikan motivasi bagi ulama untuk melakukan provokasi kepada penguasa untuk melakukan persekusi terhadap sufi-sufi yang mempunyai ekspresi kesufian yang liar tadi itu. Di sini kita bisa melihat contohnya adalah Al-Halaj itu. Al-Halaj apa namanya tujuan utama Al-Halaj itu adalah bahwa dia mengatakan seseorang itu bisa haji tanpa harus pergi ke Makkah. Yang haji itu adalah apa namanya bisa dilakukan apa namanya haji itu merupakan aktivitas hati, sehingga haji itu bisa dilakukan oleh hati di dalam hati tanpa harus pergi ke Makkah. Nah, tentu saja ini adalah ekspresi apa namanya kalau dikatakan oleh Al-Halaj sebagaimana menjadi tujuan formal dari apa namanya persekusi Al-Halaj atau penyidangan atau pengadilan Al-Halaj ini tidak bisa dengan serta-merta atau begitu saja apa namanya dipahami sebagai sebuah ekspresi normatif. Ini adalah ekspresi orang-orang yang sedang apa namanya termotivasi atau dikuasai oleh ekspresi emosional kesufian. Nah, kalau kemudian ini orang-orang yang tidak memahami itu akan melihatnya hal ini sebagai orang yang membahayakan terhadap kemapanan apa namanya ortodoksi Islam, sehingga pada akhirnya dia harus di apa namanya singkirkan atau dikeluarkan dari apa namanya masyarakat atau praktek sufian atau praktek keislaman yang ada dengan konsekuensi-konsekuensi politisnya. Nah, ini adalah semacam konteks-konteks problematik yang dihadapi oleh kaum sufi secara spesifik yang memberikan kesadaran bagi Imam Al-Junaid untuk melakukan semacam teoritifikasi atau diskursifikasi kesufian sehingga
ekspresi kesufian itu tidak hanya bersifat personal, tidak hanya bersifat spontan, dan tidak hanya bersifat emosional, tapi lebih terukur dan lebih teoritis, dan terutama bisa dipertanggungjawabkan oleh normativitas keagamaan. Sehingga ekspresi-ekspresi kesufian itu bisa dibaca dan dipahami oleh orang-orang dari kalangan non-sufi, terutama dari kalangan kelompok-kelompok ulama, baik itu kelompok fikih ataupun hadis ataupun teologi yang mempunyai relasi patron dengan rezim penguasa. Kenapa? Karena kegagalan ulama penguasa ini untuk memahami ekspresi kesufian pada akhirnya akan mengakibatkan teror bagi kesufian itu sendiri. Dan Al-Junaid sangat-sangat memahami peristiwa tragis yang dialami oleh Al itu. Banyak orang mengatakan bahwa Al-Junaid itu tidak terhubung atau tidak mempunyai jaringan dengan Al-Hallaj. Tapi sebagian sarjana mengatakan bahwa Al-Junaid sangat terhubung dengan Al-Hallaj, dan teoritifikasi yang dilakukannya itu juga sangat dimotivasi oleh kejadian tragis yang dialami oleh Al-Hallaj itu. Maka konteks-konteks yang kita bicarakan itu merupakan semacam konteks yang sangat penting untuk memahami mengapa Al-Junaid di sini penting. Bukan karena semata-mata perkataan Al-Junaid yang muncul, yang kemudian dikombinasi oleh seorang hakim ini, tidak gitu kan. Tidak hanya itu, tapi karena muncul dia sebagai orang yang meredam ketegangan-ketegangan diskursif yang atau problem-problem diskursif atau polemik-polemik diskursif yang dihadapi oleh para sufi, dan yang terjadi di dalam isu-isu kesufian. Oleh karena itu, maka apa yang dilakukan oleh Al-Junaid adalah diskursifikasi dari ortopraksi menuju ortodoksi. Artinya bahwa dia melakukan pewacanaan jika memang praktek-praktek kesufian itu diklaim oleh sufi menjadi praktek yang benar, bagaimana memberikan penjelasan teoritisnya, bagaimana membuat tolak ukur yang benar sehingga semua praktek kesufian itu bisa diukur dengan sistem ini. Nah, ini yang dilakukan oleh Al-Junaid. Jadi ortopraksi adalah praktek perilaku keagamaan yang dianggap benar. Sedangkan ortodoksi adalah doktrin keagamaan yang dianggap benar. Sehingga pada akhirnya antara ortopraksi dan ortodoksi itu harus menemukan kesinambungan atau keselarasan. Sehingga meskipun tidak selalu inline ya, tapi idealnya atau logikanya ortopraksi itu harus selaras dengan ortodoksi. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Junaid begitu. Dia melakukan diskursifikasi ortopraksi sehingga bisa dijadikan sebagai semacam landasan teoritis yang menjadi standar ortodoksi pada fase-fase selanjutnya. Oleh karena itu, maka yang dilakukan di dalam semua karyanya itu, baik dalam bentuk surat risalah-risalah pendek atau korespondensi terhadap kolega-koleganya pada masa itu, dan juga pengajian-pengajian yang dilakukannya itu juga dalam kesadaran itu melakukan ortodoksifikasi dari ortopraksi kesufian. Nah, di sini ada hal yang perlu dijernihkan, bahwa umumnya para sarjana membedakan antara ortodoksi dan heterodoksi sufi. Ortodoksi itu diwakili oleh Al-Junaid, heterodoksi diwakili oleh Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami, begitu kan. Ini menjadi standar kesarjanaan hampir sampai pada akhir abad 20 begitu. Atau paruh awal dari abad 20. Jadi menjadi semacam esensialisasi atau pembagian yang fix
dan mapan established dari dualisme antara ortodoksi dan heterodoksi. Orang seperti Ghazali, orang seperti Abu Yazid Bustami, Al-Muhasibi itu mewakili dari kelompok yang ortodoksi gitu kan, sedangkan orang seperti Al-Halaj, Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi, kemudian Ibnu Farid itu mewakili kelompok heterodoksi gitu. Nah, kenapa? Karena apa namanya mereka melihat hanya sebagai apa namanya kajian-kajian yang tidak mendalam karena hanya berdasarkan kepada pernyataan-pernyataan mereka yang diukur secara linguistik saja. Di sini apa namanya ortodoks apa namanya dualisme ini yang kemudian menjadi salah kaprah kesarjanaan itu direpresentasikan oleh orang-orang seperti Al-Junaid seperti saya katakan tadi itu. Kenapa misalnya Al-Junaid itu dikatakan sebagai apa namanya standar dari ortodoksi? Karena dia kemudian yang menjadi rujukan bagi semua orang sufi yang mengklaim diri atau menjadi representasi dari suluk apa namanya sufi ortodoks. Orang-orang seperti Al-Hujwiri, kemudian Al-Qushairi, kemudian Al-Ghazali itu merujuknya kepada Al-Junaid itu untuk apa namanya mengkonfirmasi atau melegitimasi dari keabsahan dari teori-teori atau pengalaman kesucian mereka. Sedangkan begitu kan Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Halaj dan juga Ibnu Arabi itu kemudian di framing secara liar dan dihubungkan dengan teori-teori filsafat yang ada di luar ortodoksi seperti As-Surawardi Al-Maktul, Ibnu Sina, kemudian apalagi apa namanya banyak banyak apa namanya filosof yang kemudian dihubungkan dengan apa namanya pernyataan-pernyataan sofistik yang dikeluarkan oleh orang seperti Abu Yazid, Abu Sumi dan Al-Halaj. Nah, ini yang kemudian memperkeruh apa namanya atau menjadikan klasifikasi atau pembagian atau fragmentasi diskursif antara ortodoksi dan heterodoksi ini menjadi semakin mapan di kalangan sarjana. Orang yang berusaha untuk apa namanya mengkritik atau men-challenge atau untuk mematahkan kemapanan teori itu diantaranya adalah orang seperti Martin Links. Dia apa namanya menulis buku secara sederhana yaitu What is Sufism begitu. Dan dari sini dia apa namanya semacam risalah pendek yang berusaha untuk menulis kembali penjelasan tentang sufi yang lebih koheren. Dia sendiri adalah seorang praktisi sufi dan pada akhirnya mencoba untuk menghubungkan hubungan antara orang seperti Abu Yazid Al-Bustami dan orang seperti Al-Halaj dan Ibn Arabi. Ini bukunya. Nah, di dalam buku ini misalnya orang seperti Martin berusaha untuk membuktikan bahwa antara Al-Junaid dan Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Halaj dan Ibn Arabi misalnya itu adalah satu paket dari spiritualitas Islam. Hanya saja misalnya orang seperti apa namanya Al-Junaid itu menampakkan dari sisi apa namanya formalitas kesufiannya. Artinya bahwa Junaid juga mengalami pengalaman yang dialami oleh Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Halaj. Tapi dia hanya menampakkan sisi-sisi formalnya saja. Dia tidak mengeluarkan sisi-sisi apa namanya yang kita sebut sebagai di dalam kesufian itu ada suluk dan kasyaf. Nah, Al-Junaid fokus untuk mengontrol, untuk menampilkan suluknya. Dan kasyafnya itu hanya menjadi semacam konsumsi pribadinya dan orang-orang yang seperti dirinya sendiri. Nah, sedangkan Abu Yazid Al-Bustami dalam keadaan yang tidak terkontrol oleh kesadarannya dan juga Al-Halaj itu kemudian membicarakan kasyaf itu secara publik, melempar kasyaf, apa namanya pembicaraan kasyaf itu di dalam ruang publik yang kemudian menjadi bola liar dan dikonsumsi oleh apa namanya orang dengan standar
standar-standar pengetahuan yang bermacam-macam, sehingga pada akhirnya itu menjadi semacam polemik wacana yang liar pada masa itu. Oleh karena itu maka tidak mungkin ada kasyaf tanpa suluk. Suluk pada akhirnya juga akan melahirkan kasyaf. Ini yang dijelaskan oleh Martin Lings dan orang-orang setelahnya seperti Su'ad Hakim dan Dr. Muhammad Mustafa, begitu, bahwa suluk dan kasyaf ini merupakan dualisme kesufian yang sepaket, sehingga Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaid, dan Al-Hallaj itu merupakan satu paket dari spiritualitas Islam. Gitu. Hanya saja di sini, gitu kan, kita bisa melihat bahwa Al-Junaid sering mengatakan bahwa Abu Yazid mengklaim bahwa fana itu adalah puncak dari kesufian. Oleh karena itu maka yang muncul dari perilakunya adalah syatohat. Nah, menurut dia puncak dari kesufian itu bukan fana, tapi bako atau as-sahwu. Yaitu bahwa ketika sufi itu pada akhirnya, pada prosesnya pasti mengalami fana. Tapi sufi yang baik adalah sufi yang kembali kepada sisi kemanusiaan. Yang baik adalah yang menemukan kesadaran rasionalitasnya yang seperti dialaminya, sehingga dia menjadi bisa dipahami oleh masyarakat sekitarnya, orang sekitarnya, dan bisa terhubung dengan orang sekitarnya seperti sebelum dia mengalami fana itu. Contoh yang baik di sini adalah sosok Nabi Muhammad. Sosok Nabi Muhammad itu ketika dilihat oleh orang awam melihat Nabi Muhammad seperti dirinya sendiri, orang yang makan dan minum, pergi ke pasar, ngobrol dengan istrinya dan orang-orang sekitarnya. Tapi menurut orang sufi, Nabi Muhammad itu orang yang punya spiritualitas yang luar biasa karena terhubung dengan realitas ketuhanan. Ini yang seharusnya menjadi puncak dari spiritualitas. Ini yang diklaim oleh Abu Yazid Al-Bustami sebagai puncak spiritualitas Islam. Sehingga oleh Al-Junaid sebagai puncak spiritualitas. Oleh karena itu maka menurut Al-Junaid, Abu Yazid Al-Bustami itu pengalaman kesufiannya belum selesai karena dia baru berhenti pada fase fana itu. Begitu juga Al-Hallaj. Dia tidak mempunyai bahasa yang relevan, bahasa yang formal, dan kemudian terlalu menghambur-hamburkan emosi kasyafnya, sehingga pada akhirnya menciptakan kegaduhan di ruang publik. Nah, ketika dia melakukan pernyataan-pernyataan yang heterodok atau tidak familiar secara normatif, maka ketika dia dihukum itu adalah bagian dari konsekuensi yang dia lakukan. Artinya itu adalah bagian dari konsekuensi wacana yang dia lakukan. Karena dia tidak berhasil menemukan bahasa yang tepat untuk mengekspresikan spiritualitas itu. Ketika dia gagal dipahami oleh khalayak sebagai spiritualitas yang bisa diterjemahkan atau dipertanggungjawabkan di depan normativitas Islam secara memadai, maka konsekuensinya dia harus siap disalahkan. Dan ini yang harus diterima oleh Al-Hallaj. Bukan pengalaman yang salah, tapi konteks dan ekspresi spiritualnya itu yang problematik. Sehingga di sini Abu Yazid Al-Junaid berusaha untuk melakukan semacam pembelaan kepada para sufi ini dengan melakukan otodiversifikasi tadi itu. Bahwa komitmennya untuk menyatakan bahwa puncak kesufian itu adalah as-sahwu atau al-baqa, itu adalah usaha dia untuk menjelaskan bahwa sufi itu adalah orang yang berhasil menyeimbangkan antara sisi ketuhanan di dalam kesadarannya dengan sisi kemanusiaannya. Orang yang fana adalah orang yang terlalu dominan sisi ketuhanan di dalam kesadarannya, sehingga pada akhirnya sisi kemanusiaannya itu kemudian tidak hadir di dalam kesadaran. Nah, ini yang menjadikan dia menjadi tak terkontrol. Nah, orang sufi yang orang awam adalah orang yang tidak mempunyai sisi ketuhanan. Orang sisi ketuhanan di dalam kesadarannya tidak hadir sama sekali. Di dalam kesadarannya hanya sisi kemanusiaan. Dia lapar makan, dia ngantuk minum, dia ingin ngobrol dengan temannya, gitu kan.
ngopi dan lain sebagainya. Tapi dimensi ketuhanan tidak ada di dalam dirinya. Nah, menurut Imam Junaid, orang sufi yang puncak adalah orang yang ba'dal fana. Artinya orang yang mampu menyeimbangkan antara dimensi ketuhanan dengan dimensi kemanusiaan di dalam kesadaran. Ini yang oleh karena itu maka ini yang kemudian mencoba di garis ditarik secara diskursif oleh Martin Link bahwa Al-Junaid dan Ibnu Arabi itu sangat terhubung. Begitu juga yang dilakukan oleh Su'ad Hakim di dalam bukunya Ibnu Arabi wa Maulidu Lughatin Jadidatin. Al-Junaid melakukan semacam diskursifikasi kesufian yang kemudian menemukan puncak matangnya di Al-Ghazali melalui Ihya Ulumuddin itu dengan bahasa-bahasa pedagogik gitu, bahasa-bahasa taklimi, bahasa-bahasa bahasa-bahasa diskursif yang formal gitu. Maka Ibnu Arabi berhasil melakukan semacam diskursifikasi kasyaf. Al-Junaid dan Al-Ghazali melakukan semacam formalisasi suluk, diskursifikasi suluk, sehingga bisa menjadi standar ortodoksi sufian begitu. Orang yang jadi sufi gunakanlah bahasa-bahasa atau mekanisme-mekanisme spiritual yang dilakukan oleh Al-Junaid dan Al-Ghazali. Nah, kalau orang ini mengukur apakah pengalaman kasyufnya itu benar atau salah, atau bagaimana membahasakan pengalaman kasyufnya secara memadai, belajar dari bahasa-bahasa yang diwacanakan oleh Ibnu Arabi. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa antara Al-Junaid dan Ibnu Arabi itu satu paket kesufian yang ada di dalam Islam. Ini merupakan rintisan kesajaran baru yang menampilkan yang mencoba untuk menghilangkan batas heterodoksi dan ortodoksi di dalam Islam. Karena ketika orang menyebut heterodoksi itu hanya melihat aspek kasyaf saja di dalam Islam. Halo? Ya, halo. Sedangkan ketika orang melihat ortodoksi itu hanya melihat aspek suluk saja di dalam Islam. Seorang peneliti seharusnya melihat aspek suluk dan aspek kasyaf pada sama melalui ortodoksi dan melalui bahasa diskursifikasi yang dilakukan oleh orang yang berhasil melakukan itu, yaitu Al-Junaid dan Al-Ghazali di dalam ortodoksi atau di dalam suluk dan Ibnu Arabi di dalam kasyafnya itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa buktinya bahwa Al-Junaid itu mempunyai kasyaf yang seperti dialami oleh orang-orang seperti Ibnu Arabi, Abiyatul Bustami, Al-Hallaj. Misalnya dia mengatakan bahwa launul ma launu inai. Ini sangat familiar. Bahwa warna air itu tergantung dari warna tempatnya, warna gelasnya. Ini merupakan satu bentuk metafora yang digunakan oleh Al-Junaid untuk membahasakan bahwa setiap sufi itu mengalami kesufian kasyaf yang sangat beragam. Tergantung dari kemampuan sufiannya, kemampuan persiapan spiritualnya, dan keberhasilan menemukan pengalaman kasyaf yang luar biasa. Sehingga antara si fulan dan si fulan itu tidak berbeda di dalam kasyafnya, tapi berbeda di dalam bentuk suluknya. Tidak berbeda di dalam warna air aslinya, tapi berbeda di dalam tempat yang menampilkan warna air itu. Oleh karena itu maka Abu Yazid Al-Bustami Al-Hallaj itu jenis pengalamannya sama, ekspresinya yang berbeda. Nah, ini yang ingin dikatakan oleh Al-Junaid gitu. Dan dia juga mengalami yang dialami oleh Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj. Hanya saja dia menggunakan bahasa atau wadah yang bisa dipahami oleh orang normatif, orang-orang awam, orang-orang formal. Nah, bukti lain misalnya bahwa misalnya Al-Junaid menulis di dalam risalnya Al-Mithaq gitu, bahwa setiap manusia dulu di zaman azali itu melakukan semacam perjanjian dengan Tuhan.
ketika dia masih apa namanya dalam alam ruh itu ya, sebelum dia menjadi apa namanya wujud dalam bentuk manusia yang fisik ini, mereka melakukan perjanjian kepada Tuhan. Alastu birabbikum qalu bala. Saya adalah Tuhan. Itu adalah relasi rububiyah antara Tuhan dengan. Nah, ini adalah semacam apa namanya perjanjian primordial di masa azali yang kemudian apa namanya teraktualisasikan secara historis. Dan pada masa historis ini, gitu kan, di fase historis ini, manusia harus menemukan apa namanya dimensi di mana dia bisa masuk dan bisa mengakses perjanjian itu. Dan perjanjian itu bisa apa namanya punya kualitas yang berbeda-beda, tergantung dari apa namanya keinginan Tuhan untuk menciptakan kualitas hamba ketika melakukan perjanjian itu. Kualitas mengatakan balanya itu, alastu birabbikum balanya ini, iya pengakuan, iya Tuhan, Anda adalah Tuhan saya. Tuhan mengatakan alastu birabbikum, bukankah saya adalah Tuhanmu? Tuhan. Kemudian apa namanya hamba mengatakan qalu bala. Ya, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, penyaksian ini loh yang disebut oleh Imam Junaid sebagai al-mitsaq. Dan ketika manusia terada di dunia, gitu kan, orang tujuan utama manusia adalah menemukan kembali al-mitsaq yang kadang berhasil, kadang tidak. Jalur sufi memberikan ruang yang sangat longgar untuk menemukan al-mitsaq. Dan meskipun tidak selalu berhasil, gitu kan, tapi apa namanya sufi memberikan ruang atau spektrum atau apa namanya dimensi yang lebih strategis bagi manusia untuk menemukan apa namanya kembali atau untuk apa menepati janji yang sudah dia berikan kepada Tuhannya. Ini sebetulnya kan apa namanya mengandung sisi-sisi kasyaf yang tidak hanya bersifat suluk tapi juga bersifat secara kasyaf. Ini misalkan padanya di dalam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kulli abdin ismu ilahiyun yang butuh. Setiap hamba itu mempunyai nama ketuhanan yang dia menyembah Tuhan melalui nama ketuhanan. Ini adalah sesuai dengan perjanjiannya itu. Nah, tujuan manusia adalah menemukan nama ketuhanan yang sesuai dengan dirinya. Nah, karena dengan sini maka kemudian dia bisa mengakses Tuhan sesuai dengan kemampuan dirinya. Di sini adalah kita bisa melihat adanya pola yang mirip antara Al-Junaid dengan Ibnu Arabi. Sehingga pada akhirnya Al-Junaid juga mempunyai sisi kasyaf, gitu kan, yang oleh orang banyak di dalam sosok-sosok Al-Halal seperti Al-Bustami, Ibnu Arabi disebut sebagai heterodoksi. Tapi dia tidak menampilkan secara apa namanya melalui bahasa-bahasa metaforis. Nah, ini yang bagi saya aspek penting yang dilakukan oleh dia mengalami kasyaf, tapi dia lebih memilih untuk melakukan diskursifikasi suluk. Kenapa? Karena pada saat itu wacana kesufian belum terbangun dengan baik, belum mempunyai landasan teoritis dengan baik, sehingga melakukan diskursifikasi suluk lebih penting daripada melakukan diskursifikasi kasyaf. Dan melalui risalah-risalahnya yang terkompilasi di dalam buku sebelum tasawuf ini, Imam Al-Junaid telah menunjukkan memberikan kepada kita keberhasilannya untuk melakukan diskusifikasi suluk itu. Saya pikir saya sampai berdiri sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Yunus. Mungkin secara ringkas ya, mungkin bisa kita sederhanakan kayak Imam Junaid mungkin berusaha bukan kemudian berusaha tapi menampilkan sisi yang seimbang gitu ya Pak ya. Sisi yang seimbang antara 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 mana yang mungkin barangkali tadi dalam bahasanya Pak Yunus suluk dengan kasyaf begitu. Apa yang kemudian bagaimana tugas seorang hamba untuk menempuh jalan kesufian dengan hasil yang kemudian tersingkap begitu. Sebenarnya sudah dijelaskan cukup panjang lebar, cukup banyak teman-teman. Kita melihat bagaimana kemudian dengan lebih jelas dan lebih tergambar bagaimana Imam Junaid al-Baghdadi
tokoh kita dalam buku ini yang menuliskan karya di dalam yang terkumpul di dalam Tajul Arifin, kemudian eh, memberikan apa ya, memberikan semacam kalau dalam bahasa Pak Yunus Kan tadi, stabil. ya semacam beliaulah membuat sebuah disiplin ilmu baru semacam itu ya Pak ya. Sebelum bahkan tasawuf ini menjadi sebuah nama baru. Bisa dibilang eh, apakah mungkin bisa kita bandingkan dengan kemudian risalahnya Imam Syafi'i yang sehingga sehingga apa namanya disiplin ilmu syariat kemudian terangkum dalam sebuah disiplin yang utuh begitu. Barangkali bisa begitu ya Pak ya. Ya, Eh, ya. Iya, Oke. ada beberapa hal sebenarnya yang secara saya pribadi mungkin ada beberapa hal yang kemudian saya garis bawahi, khususnya mungkin di bagian awal tadi ya Pak ya, khususnya mungkin di bagian awal bahwa hmm, ternyata pada 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 apa namanya di waktu kemudian hari ternyata hmm, ada dua ulama bahkan ada dua sarjana bahkan tadi disebutkan oleh Pak Yunus yang kemudian menahkik dan mengkaji Imam Junaid al-Baghdadi. Ada Dr. Muhammad Mustafa dengan eh, Dr. Sota Hakim yang kemudian karyanya kita terjemahkan ini. Dan ternyata kedua-dua sarjana ini adalah sebelum kemudian mengkaji Imam Junaid adalah kedua-duanya sama-sama pengkaji Ibn Arabi begitu ya Pak. Ya, Nah, ya. di bagian akhir tadi Pak Yunus juga menyampaikan bahwa ternyata pada pengkajiannya, ketika kemudian terjadi kesalahpahaman di kalangan para sarjana, bahwa kemudian terjadi dualisme tasawuf yang seolah-olah antara apa namanya heterodoksi dengan ortodoksi, mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, ada satu sufi yang dianggap para ulama atau ada golongan sufi yang dianggap oleh para ulama yang lebih menekankan keseimbangan syariat dengan hakikat seperti Imam Ghazali dan lain-lain. Sementara ada golongan sufi yang kemudian menampakkan diri yang yang apa ya dalam bahasa yang tidak sehari-hari gitu, yang ekstasi, yang satohat dan segala macamnya. Eh, sementara sementara dalam penjelasan Pak Yunus tadi di bagian akhir tadi ya kita mendengarkan bersama-sama bahwa ternyata tidak demikian ya Pak ya, tidak tidak kemudian terjadi pemisahan itu, bahkan justru malah antara Imam Junaid dengan Ibnu Arabi tadi eh, terdapat satu titik hubung yang sama, satu alur yang sama yang kemudian menghubungkan kedua tokoh ini meskipun dalam bahasa yang metaforik ya kedua-duanya memakai gelas yang berbeda begitu. Ya baik teman-teman semuanya, setelah ini barangkali saya akan membuka kolom pertanyaan teman-teman yang mungkin ingin bertanya langsung ke pembicara kita, ke Pak Yunus, barangkali bisa nanti langsung menyampaikan. Tapi sebelum itu saya juga ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Pak dari teman-teman yang sudah terangkum di dalam kolom chat ini. Sebenarnya dalam satu pemaparan tadi, ya termasuk dalam persoalan Ibnu Arabi dengan Imam Junaid tadi sudah disampaikan dengan cukup lebar. Ada salah seorang peserta yang ingin bertanya mengenai pandangan sufistik Imam Junaid al-Baghdadi. Secara ringkas saya rangkum. Beliau ingin bagaimana sebenarnya pandangan Imam Junaid al-Baghdadi melihat eh, konsep tasawuf falsafi yang kemudian salah satu tokohnya kita sebut misalnya Ibn Arabi, atau konsep-konsep yang kemudian itu tadi ya mungkin barangkali bisa disebut heterodoksi tadi seperti Al-Hallaj atau Abu Yazid Al-Bustami dan lain-lain. Nah, saya kira sebenarnya pertanyaan ini tadinya sudah terjawab ya barangkali, bahwa sebenarnya bukan berarti bahwa Imam Junaid itu tidak setuju atau terlepas dari konsep-konsep tersebut. Tapi mungkin yang ingin saya lanjutkan adalah dari pertanyaan ini, barangkali apakah Imam Junaid punya sikap tegas gitu Pak terhadap konsepsi ini, atau barangkali apakah Imam Junaid punya sikap yang tegas apabila seorang sufi mengumandangkan atau mengemukakan konsepsi yang demikian, yang katakanlah lebih mengutamakan
penampakan kasyafnya ketimbang penampakan suluknya misalnya begitu. Apakah Imam Junaid punya punya pernyataan, punya sikap yang tegas terhadap hal itu? Apakah Imam Junaid ya misalnya merasa bertentangan atau tidak setuju barangkali dengan hal semacam itu? Karena mungkin yang beredar yang kita ketahui juga bersama-sama bahwa yang umumnya kita kenal Imam Junaid ya dikenal sebagai seorang sufi yang menggabungkan atau menyeimbangkan antara syariat dan hakikat. Eh, Barangkali boleh boleh langsung dijawab Pak, sebelum nanti kita switch ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik. Ya, Al-Junaid itu mengapa Al-Junaid menjadi sentral ya Ya, terhadap di kalangan sufi pada zamannya. Seperti kita tahu bahwa dia hidup pada generasi raksasa di zaman yang istilahnya sangat apa namanya tidak menentu ya dari sisi pengetahuan di mana semua pengetahuan berusaha untuk mencari bentuk atau melakukan identifikasi diri, melakukan esensialisasi, melakukan perbedaan dari satu ilmu ke ilmu yang lain begitu kan. Dan ini turunan praktisnya adalah berusaha untuk membuktikan bahwa ilmunya yang paling benar dan yang lain adalah salah begitu. Sehingga pada akhirnya ketajaman diskursif antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu menjadi sangat tajam. Misalnya ketika orang ahli fikih, maka dia akan menggunakan standar fikihnya untuk mengukur praktek-praktek keislaman di luar fikih itu. Dan di sini ketika tasawuf belum menemukan bahasa sufistiknya atau belum menemukan formalisasinya yang established atau yang mapan, maka menjadi apa namanya target yang empuk bagi apa namanya kontestasi keilmuan ini. Sehingga umumnya gitu kan problem-problem diskursif yang dituduhkan kepada tasawuf itu karena adanya krisis bahasa ini. Nah, oleh karena itu maka Al-Junaid orang yang berhasil pertama adalah melakukan kontrol diskursif. Dia tidak pernah melakukan polemik diskursif dalam bentuk atau sebagai representasi seorang sufi. Dia tidak pernah melakukan pernyataan sufistik yang kontroversi ataupun yang problematik, baik di kalangan sufi itu sendiri atau di kalangan non-sufi. Ini merupakan satu asas penting yang menjadi sebab mengapa Junaid itu menjadi sentral pada masanya. Sehingga orang seperti Syariah Sakoti, itu kan seorang paman dan gurunya sekaligus, begitu kan, itu juga beberapa hal merujuk pada Junaid di dalam penjelasan tentang sufi, tentang al-hub misalnya, begitu kan. Uhub ini sebetulnya kan sangat bisa dijelaskan sangat liar begitu. Tapi Junaid membahasakan secara formal karena dia sadar akan efek diskursif ini. Begitu. Dia juga menjadi rujukan bagi orang-orang seperti Al-Hallaj, orang yang sangat apa namanya kontroversi secara apa namanya secara publik begitu. Barangkali jawab pertanyaan Anda bisa dilihat dari relasi antara apa namanya Junaid dengan Al-Hallaj begitu. Secara personal gitu kan, atau apa namanya secara diskursif tidak ditemukan satu bentuk apa namanya polemik antara Al-Hallaj dengan apa namanya Imam Al-Junaid. Bahkan oleh sebagian orang menganggap bahwa Al-Hallaj ini mempunyai hubungan yang baik dengan Al-Junaid begitu. Begitu juga muridnya Al-Junaid juga mempunyai hubungan baik dengan Al-Hallaj. Artinya bahwa Al-Hallaj masuk di dalam circle atau kalangan dari atau lingkaran sufistik Al-Junaid gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika Al-Hallaj melakukan apa namanya pernyataan yang secara diskusi problematik, maka itu tidak bisa dia tidak bisa apa namanya melakukan apa namanya istilahnya penjelasan secara diskursif, karena secara diskursif apa yang dinyatakan oleh Al-Hallaj itu problematik atau lemah begitu. Sehingga
bola liar itu juga pada akhirnya harus menerima akibatnya. Yang dilakukan oleh apa namanya Al-Junaid adalah melakukan antisipasi sehingga kasus seperti Al-Halaj itu tidak terjadi lagi. Oleh karena itu maka apa namanya Al-Junaid selalu menekankan pentingnya apa namanya atau menjelaskan, mendudukkan pengalaman kesufian kepada standar-standar normativitas Islam. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan Hadis. Begitu. Dan dia tidak begitu menanggapi dengan serius ketika ada pertanyaan-pertanyaan kesufian yang apa namanya tidak memberikan penjelasan atau penegasan atau pengukuran terhadap sumber-sumber otoritas Islam. Dia selalu apa namanya, misalnya begini, Samnun Al-Muhib judulnya, itu orang segenerasi dengan Al-Junaid, itu orang yang pengalaman kesufiannya itu didominasi oleh pengalaman al-hub gitu. Orangnya charming, orangnya sangat menawan, penampilannya baik, ngomongnya renyah begitu kan. Sehingga memukau banyak orang. Dia mempunyai jamaah yang banyak begitu. Dan ada seorang perempuan yang suka dengan Samnun ini, terutama ceramah-ceramah, tapi juga suka secara personal. Dan perempuan ini mempunyai maksud apa namanya erotis terhadap Samnon ini. Nah, Samnon ini kemudian tahu maksudnya perempuan ini, kemudian tidak diizinkan lagi untuk apa namanya apa namanya menghadiri majelisnya Samnon ini. Artinya Samnon ini mempunyai pengalaman kesufian tentang hub, tapi belum terbahasakan secara diskursif yang terukur begitu, sehingga menimbulkan salah paham, sehingga ada perempuan yang merasa bahwa dia menjadi target dari apa namanya Samnun tadi itu. Nah, ketika diheradik dan dilarang oleh Samnun untuk menghadiri majelisnya, perempuan kemudian mengadu kepada Al-Junaid. Ini bagaimana saya ini? Kok saya kemudian apa namanya ketika saya menghadiri penjelas majelisnya Samnun ini saya menemukan Tuhan dan apa namanya manusia yang mencintai gitu. Tapi ketika apa namanya saya dilarang oleh Samnon, saya hanya menemukan manusia yang mencintai saja. Artinya bahwa dia masih apa namanya, dia sudah tidak lagi menjadi seorang spiritual, sebenarnya rohani gitu kan. Tapi dia masih menjadi seorang yang berhasrat terhadap Samnon. Nah, ini kan sebetulnya apa namanya problem yang kemudian oleh sarjana belakangan disebut sebagai kecenderungan heterodoks dari kesufian. Ya. Tapi oleh Arjuna dijawab atawakkalu Allah. Saya hanya bisa bertawakal kepada Allah. Artinya dia berusaha menyikapi semua apa namanya potensi-potensi problematik secara terukur dari sisi normativitas keagamaan. Nah, ini yang dilakukan oleh Arjuna. Dia tegas, dia tidak menganggap bahwa orang seperti Al-Hallaj apa namanya dan Abu Yazid itu secara pengalaman salah, problematik tidak. Yang problematik adalah cara dia mewacanakan pengalaman itu. Dan ketika secara wacana dia dianggap problematik, yaitu yang konsekuensinya harus ditanggungnya. Karena kegagalan itu, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan antisipasi pada fase-fase atau pada apa namanya fase-fase selanjutnya agar kejadian-kejadian seperti apa namanya Samnon, seperti Al-Halaj itu tidak terjadi lagi. Yaitu dengan mengukur atau mengontrol pengalaman spiritual dengan diskursifikasi normatif begitu. Ya, halo Pak. Halo. Halo. Ya, iya berarti berarti barangkali itu sudah bisa menjawab ya bahwa ternyata tidak ya, tidak ada barangkali bisa bisa kita tegaskan ya Pak bahwa tidak ada bahkan penolakan terhadap hal-hal yang terhadap terhadap golongan sufi yang selama ini barangkali dikira apa ya, dikira kontroversi terhadap hal semacam itu. Imam Junaid tidak punya penolakan, tidak punya apa ya atau bahkan sikap anti ya terhadap
terhadap golongan itu. Karena Imam Junaid sendiri menyadari hal-hal semacam itu. Imam Junaid bahkan juga mengalami apa yang mereka alami. Hanya saja Imam Junaid eh, yang kemudian menjadikan beliau menjadi salah satu tokoh sentral sufi adalah beliau punya ketegasan yang hebat, punya punya kekuatan yang untuk apa ya, untuk menyikapi hal semacam itu dan menyampaikannya kepada masyarakat secara umum, barangkali seperti itu ya Pak. Ya, kemudian ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan, sudah terangkum di kolom komentar. Hmm, atau tapi barangkali saya ingin ke teman-teman dulu semuanya. Barangkali ada yang ingin langsung bertanya kepada pembicara kita, Pak Yunus. Silahkan angkat tangan dan bertanya langsung kepada beliau. Apakah ada? Baik, sebelum ini barangkali saya akan lanjutkan dulu ya. Kalau kalau teman-teman belum ada yang ingin bertanya, barangkali saya lanjutkan dulu ke beberapa pertanyaan selanjutnya. Ya, ada salah satu peserta yang kemudian bertanya begini, Pak. Di hari-hari sekarang ini, ya banyak banyak tokoh, banyak banyak kemudian kita tahu tokoh sufi atau apa ya, atau bisik-bisik lah, atau mungkin barangkali simpang siur, banyak banyak kemunculan para tokoh-tokoh yang apa ya, memunculkan klaim kesufian tanpa punya basis eh, taat, atau barangkali bisa saya sebut sebagai basis syariat ya, dalam dalam laku keagamaannya, barangkali begitu. Sehingga wacana kesufian kemudian tampak tersuruk pada kesan peoratif di kalangan intelektual secara umum. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan ukuran atau indikasi bahwa seorang sufi secara sikap dan secara sikap dan lisan, secara ucapan dan tindakannya dapat diterima sebagai otoritatif di konteks yang kekinian. Hmm, Barangkali bisa 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 saya apa ya, bisa saya simpulkan bahwa pertanyaan ini barangkali ingin ingin apa ya, ingin menunjukkan bagaimana kita bisa menirukan sikap yang tegas seperti Imam Junaid al-Baghdadi, namun untuk kita terapkan di konteks yang kekinian, barangkali begitu Pak pertanyaannya. Saya coba rangkum satu lagi Bapak, ada satu pertanyaan yang barangkali terkesan historis ya, bahwa apakah ada hubungan antara Imam Junaid yang kita tahu dengan yang secara langsung ya, secara sangat keilmuan dengan Wali Songo begitu Pak. Sehingga kemudian di Nusantara, di Indonesia sendiri, nama Imam Junaid kemudian sangat sangat terkenal dan tersohor begitu. Barangkali bisa langsung ditanggapi ya Pak. Ya, halo. Ya, halo Pak. Ya, saya berangkat dari pertanyaan awal tadi itu ya. Ya Pak. Memang sufi itu saya menganggap sufi itu sebagai sebuah efek dari kesalahan normatif ya. Dan itu juga yang saya pahami diamini oleh Imam Al-Junaid. Jadi atau lebih tepatnya itu sufi itu adalah aspek spiritual dari normativitas Islam. Gitu. Dan normatif Islam itu adalah aspek formal dari spiritualitas sufi. Sehingga pada akhirnya apa namanya sufi yang otoritatif itu pasti secara normatif, secara syariat itu pasti bisa diukur. Gitu. Nah, apa namanya orang seperti Abu Yazid Al-Bustami misalnya, orang yang terkenal dengan syatohatnya itu, dia secara pribadi itu sebagai seorang yang saleh. Tidak ada misalnya riwayat mengatakan Bustami itu orangnya apa namanya mabuk-mabukan gitu kan, doyan perempuan gitu. Tidak, mereka secara pribadi itu orang yang
yang spiritual, orang yang saleh, orang yang multazim di Islam, orang yang mengakui agama Islam. Ini mengapa dia bisa bicara seperti itu? Ya karena apa namanya ekspresi kesufiannya itu sangat emosional dan rasionalitasnya tidak bisa mengontrol ekspresi itu. Artinya kasyafnya itu gitu kan, itu pengalaman spiritualnya itu sangat mendominasi terhadap kesadarannya sehingga rasionalitasnya itu kemudian menjadi kalah begitu. Nah, oleh karena itu maka disebut sebagai syatohat. Kalau itu tidak syatohat pasti akan problematik karena secara normatif itu salah. Satu-satunya penjelasan yang bisa orang-orang maklumi orang tidak punya Bustami karena itu dia dalam keadaan yang tidak normal. Nah, lebih spesifik lagi misalnya adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu kan banyak orang menganggap dia orang yang benar pengalaman kesufiannya. Tapi tidak sedikit orang yang mengatakan Ibnu Arabi itu orang yang zindik, orang yang keluar dari Islam, orang yang apa namanya banyak hal yang problematik di atributan kepada Ibnu Arabi. Secara pernyataan kesufian, secara penjelasan kesufian. Tapi tidak ada satupun penjelasan yang menjelaskan bahwa Ibnu Arabi itu orang yang tidak multazim bil Islam. Ibnu Arabi adalah orang yang sangat taat dengan ukuran-ukuran ketaatan syariat. Bahkan di dalam bukunya yang berjudul Ruhul Qudsi fi Munasuhatin Nafsi misalnya. Ibnu Arabi itu sangat ketat di dalam mengadili dirinya dengan ukuran syariat. Sebelum orang lain mengadili dirinya secara fikih, secara syariat, dia sendiri mengadilinya secara lebih ketat begitu. Dan itu juga yang diakui oleh musuh-musuh polemiknya bahwa secara pribadi Ibnu Arabi itu orang yang saleh. Artinya bahwa orang-orang yang dianggap sebagai orang yang sufi secara otoritatif itu mempunyai haliyah praktisnya itu sebagai orang yang soleh, orang yang taat syariat. Sehingga cara mengukurnya orang-orang yang klaim sufi itu ya dilihat dari syariatnya. Kalau syariatnya dia benar, gitu kan, berarti pernyataan-pernyataannya itu bisa di husnuzoni katakanlah begitu. Atau di apa namanya dia bisa dianggap otoritatif di dalam kesufiannya. Tapi kalau secara syariat misalnya gitu kan, misalnya orang sudah ketika menjadi sufi, menjadi guru sufi tidak lagi sembahyang, tidak lagi sholat Jumat, tidak lagi puasa, secara sadar misalnya. Nah itu secara otomatis pengalaman kesufian menjadi tidak otoritatif. Kalaupun itu benar, itu hanya untuk dirinya sendiri. Kalaupun itu benar, tapi tetap secara normatif dia dianggap salah. Karena tidak ada ukuran-ukuran yang bisa membenarkan apa namanya pernyataan. Kenapa? Karena penjelasan sufistik itu apa namanya penjelasan pada level kasyafnya, bukan penjelasan pada level syariatnya. Pada level syariatnya mereka menggunakan normativitas keagamaan. Nah, misalnya ketika misalnya Ibnu Arabi lah atau misalnya apa namanya ya Ibnu Arabi menjelaskan tentang mi'raj sufi misalnya. Apakah pertanyaan kemudian dia ditanya apakah dia tetap masih sholat? Dia tetap masih sholat. Apakah bahkan sholatnya lebih ketat dari sholatnya orang-orang ahli fikih itu. Apakah dia puasa? Dia masih puasa. Bahkan puasanya lebih ketat daripada orang-orang ahli fikih itu. Apakah dia masih qiyamul lail? Dia masih qiyamul lail dan lain sebagainya. Yang kedua tadi apa ya? Ini Pak, tentang konteks historis dari Imam Imam Junaid. Apakah kemudian ada hubungan secara langsung, barangkali secara guru atau secara Iya, 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 iya. Iya, Imam Al-Junaid itu diakses oleh kan tadi saya mengatakan bahwa untuk beberapa abad lamanya Muslim itu umumnya orang Muslim terutama di luar apa namanya di luar Arab ya dan negara Arab itu mengakses Imam Al-Junaid itu melalui sumber-sumber kedua, melalui murid-muridnya. Dan tadi saya menyebut diantaranya adalah Al-Ghazali. Nah, jadi
sanad-sanad ulama-ulama Nusantara gitu kan itu melalui orang-orang seperti Imam Ghazali ini. Orang misalnya seperti Syekh Abdul Somad Al-Falibani yang bisa menggabungkan antara Al-Ghazali dan Ibn Arabi itu juga mendapatkan akses ke Al-Junaid itu juga melalui sosok ini, melalui Ibn Arabi dan melalui apa namanya Al-Ghazali. Karena Martin Link misalnya berusaha untuk apa namanya atau kajian, saya juga melakukan kajian dalam Al-Wujud wa Zaman itu bahwa Ibnu Arabi gitu kan itu mempunyai sanad kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mempunyai sanad kepada atau mempunyai jaringan kepada Imam Al-Junaid gitu. Nah, ke bawahnya kita bisa lihat sendiri bahwa hampir semua sufi-sufi ortodoks itu mempunyai jaringan keulamaan atau sanad keilmuan atau sanad spiritual dengan Imam Al-Junaid. Jadi tentu saja punya begitu. Ya, baik. Barangkali sudah sangat bisa menjelaskan ya bahwa pertama yang ingin saya simpulkan, yang ingin saya ringkaskan barangkali Pak, ya berarti bisa dikatakan bahwa memang tidak ada ukuran dalam penjelasan kesufian, bahwa ketika seseorang menjelaskan kesufian itu tidak ada ukuran, hanya saja semua ukuran itu bisa kita lihat dalam konteks normatif Islam begitu. Karena hmm, karena konteks inilah yang kemudian mendasari perjalanan sufi atau pengalaman kesufian dari seorang sufi. Dan seperti tadi dijelaskan bahwa tidak ada satupun secara sejarah dalam sejarah mengatakan bahwa tidak ada satupun tokoh sufi atau ulama sufi yang diketahui berbuat apa ya melanggar etika atau normatif dalam keislaman gitu. Untuk pertanyaan kedua, barangkali sudah sangat menjelaskan bahwa eh, tentu saja ulama-ulama Nusantara memiliki hubungan atau jaringan langsung ke Imam Junaid, ya itu melalui tidak lain melalui Imam Al-Ghazali, barangkali begitu. Ya, kepada teman-teman sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya, boleh silakan silakan bertanya langsung kepada Bapak, barangkali bisa mengangkat tangannya atau menyampaikan langsung. Apakah ada teman-teman? Eh, Tidak ya, ada kayaknya. ya, barangkali saya kira tidak ada ya. Baik. Kemudian begini Pak, baik saya punya beberapa hal yang kemudian eh, hmm, tidak tidak kemudian mengganjal sekali ya karena ketika kemudian Imam Imam Junaid ini apa ya mengumpulkan sebagai sebuah disiplin ilmu tertentu, berarti apakah kemudian dia juga sejalan dengan apa ya dengan syariat dalam artian bahwa sebagai sebuah diskursus keilmuan, apakah kemudian dia juga sejalan dengan syariat, seperti misalnya tadi dijelaskan bahwa hmm, ketika Imam 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 Syafi'i menyusun risalah untuk kemudian membangun sebuah diskursus ilmu fikih atau ilmu usul fikih, yang kemudian hal itu membuat seseorang bisa menjadi syafi'iyah tanpa dia tidak harus taklid sepenuhnya, artinya dia bisa berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i tapi dia juga bisa sekaligus syafi'iyah begitu Pak. Apakah itu juga berlaku dalam dalam konteks apa ya jaringan spiritual keruhanian ya, dalam artian di sini kesufian, karena mungkin perjalanan diskursusnya tidak sama dengan keilmuan saja begitu, tapi ada apa ya hubungan rohani dan lain sebagainya. Apakah itu juga sejalan dengan hal tersebut gitu Pak? Apakah antara antara guru dengan murid, atau ketika misalnya kita mengikuti Imam Junaid, apakah kemudian seorang sufi ini bisa saja berbeda pandangan dengan Imam Junaid misalnya begitu? Ya, itu ada pertanyaan dari Pak Haris Romdoni itu. Oh iya. Saya jawab dulu atau Sebentar, iya. Baik. Boleh langsung di ini Pak, Pak
Mohon maaf, Bapak Haris bisa langsung dibuka kameranya dan mohon maaf, ya, mana tadi? Ya bisa langsung dibuka kameranya Pak dan bertanya langsung untuk nanti dirangkum, dijawab bersamaan barangkali gitu. Bapak Haris bisa dibuka Pak kameranya? Sepertinya, Live ya. sepertinya live Pak. Oke. Ya, saya jawab ya. Hmm. Pertanyaan tadi kira-kira apakah ada teori yang apa namanya membuat sufi kemudian menjadi terukur dan menjadi teori dan bisa menjadi produksi yang variatif di mana murid bisa berbeda dengan guru kan begitu ya. Nah, itu Ya. Romdoni masuk lagi Pak. Oh ya, Atas Romdoni hilang lagi. Bapak. Oke, saya jawab Oh dulu. iya ya, silakan Pak, dijawab dulu nggak apa-apa. Itu masih ada, masih ada. Tapi nggak tahu orangnya di tempat Iya apa ini. kayak itu. Bapak Haris boleh silakan langsung dibuka kameranya dan di unmute, langsung bertanya saja Bapak. Baik, barangkali bisa dijawab dulu saja Pak. Sepertinya ada jaringan atau Eh, begini. saya berangkat dari eh, kata-kata misalnya ini teori yang sering dikutip oleh Ibnu Arabi, juga dikutip oleh Al Ghazali, tapi paling sering saya menemukan paling sering dikutip oleh Ibnu Arabi adalah launul mak launu inai. Ini adalah satu teori kesufian yang memberikan kemungkinan bagi seorang sufi untuk menemukan atau mengalami pengalaman yang sangat beragam dan berbeda dengan satu sosok dengan sufi yang lain. Apa namanya? Pada fase-fase selanjutnya kan kemudian ada istilah yang mengatakan bahwa aturuk asufia adalah hasabi anfasil kholaik. Bahwa jalan sufi macam-macam atau ragam jalan sufi itu sebagaimana beragamnya tarikan nafas setiap makhluk itu. Artinya bahwa setiap sufi itu mempunyai jalan kesufian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, penjelasan ini kan sebetulnya penjelasan yang bisa diframing ke arah yang heterodok dan bisa diframing ke arah yang ortodoks begitu. Nah, tapi ini diucapkan di apa namanya untuk mengatakan bahwa apa namanya suluk yang sama itu bisa mengatakan itu bisa menemukan pengalaman yang berbeda. Tapi Imam Al-Junaid membuat teori yang lebih liar lagi, launul ma launu inaihi, atau membalik pernyataan itu bahwa pengalaman yang sama itu bisa muncul dari apa namanya jalan yang berbeda-beda. Pada akhirnya gitu kan, ini juga selaras dengan Ibn Arabi bahwa dan sering dikutip oleh Ibn Arabi bahwa orang yang jalannya benar itu pada akhirnya ketemunya sama meskipun jalannya berbeda-beda karena pada akhirnya airnya itu sama. Di sini orang mengambil masyrab dari al-masyrab an-nabat, orang tabarukan kepada Nabi dan kemudian menapaki rasa pengalaman kenabian itu melalui spiritualitas mereka. Sehingga ragam dari cara yang mereka pakai, suluk yang mereka pakai, pada akhirnya mengatakan pada apa namanya pengetahuan atau titik yang sama di mana mereka akan bertemu secara spiritual. Ini kan menurut saya apa namanya satu bentuk teori yang memungkinkan bagi orang lain untuk mengambil jalan yang berbeda dengan yang apa namanya diambil oleh Al-Junaid itu sendiri gitu. Bisa di apa, Iya, bisa menjawab kira-kira ya. iya bisa, sebenarnya memang pertanyaan itu tadi ya seperti yang Bapak sampaikan ya Pak ya, karena
apa namanya, ungkapan yang metaforik tadi itu ya pada akhirnya sebenarnya tetap memungkinkan untuk kemudian diseret ke arah ortodok dan kemudian juga diseret ke arah heterodok begitu. Jadi dua-duanya bisa saja dibenarkan begitu Pak, barangkali. Yang apa namanya, yang kemudian apa yang ingin saya perjelas itu ya, tadi seperti disampaikan bahwa eh, dan ternyata itu diungkapkan oleh Ibnu Arabi. Pernyataan itu justru dibalik, bahwa artinya kan tidak tidak kemudian menjadi satu persoalan yang bagaimana ketika kemudian perbedaan jalan suluk ini ditempuh, dan selama ini benar, eh, apa namanya, gelas yang inak yang dihasilkan itu pun nanti akan sama saja begitu hasilnya, ekspresinya pun akan bisa jadi sama begitu ya Pak ya. Ya. Iya, barangkali teman-teman, sebelum sebelum kita tutup acara pada malam ini, kebetulan sudah hampir sudah lewat bahkan tengah 10, kita sudah mencapai hampir mencapai di akhir akhir sesi musyawarah buku kali ini. Oh ya, sedikit tadi Pak, yang ingin saya sampaikan. Tadi Bapak juga sering kali sekali mengutip Martin Lings, bahwa beliau merupakan salah satu tokoh, selain sebagai sarjana, beliau juga sebagai praktisi kesufian yang menggabungkan antara teori heterodoks dan ortodoksi ini. Dan salah satu bukunya yang paling fenomenal yaitu What is Sufism, yaitu juga sudah diterjemahkan oleh Terus Pustaka teman-teman dengan judul Apa Itu Tasawuf, yang juga diberikan pengantarnya oleh Pak Yunus Masruhin. Ya semoga saja itu juga menjadi buku sebelum tasawuf ini, dengan Apa Itu Tasawuf, bisa saling melengkapi ya, bahwa makna makna tasawuf yang kemudian antara perbedaan antara perbedaan ortodok dengan heterodok ini, antara antara mana yang yang bisa kita amalkan dalam kehidupan yang sehari-hari dengan bertemu orang-orang pada umumnya, tanpa membicarakan, tanpa harus menyampaikan hal-hal yang bersifat luhur tinggi atau high culture begitu, yang tampaknya di luar dari kehidupan kita gitu. Semoga saja demikian. Iya, barangkali sebelum sebelum mencapai di akhir acara, sebelum ini, barangkali saya ingin minta kepada Bapak Yunus, untuk sekalian sekalian menyampaikan kalam penutup lah, barangkali semacam itu, bahwa hmm, apakah atau bagaimanakah kemudian Imam Ghazali, hal-hal yang kemudian dinasehati oleh Imam Ghazali kepada kita semua, untuk kemudian apakah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin secara sederhana hal itu bisa menimbulkan hal itu bisa membangun zauk ruhani kita, perasaan ruhaniah kita, mengumpulkan kembali sisi keruhanian kita sebagai manusia, bahwa atau yang tadi juga Bapak sampaikan, bisa menjadi gerbang awal menuju menuju misaknya manusia, untuk kita mengingat kembali bahwa dahulu kala di alam azali kita sudah pernah menyatakan janji kepada Tuhan, alastu birabbikum qalu bala. Apakah yang bisa kita petik dari perjalanan dari perjalanan Imam Junaid al-Baghdadi, atau nasihat-nasihat atau ungkapan-ungkapan dan pemikiran Imam Junaid al-Baghdadi, yang hal itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kepada Bapak kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Bagi saya, munculnya Imam Al-Junaid di dalam wacana kita sekarang ini itu seperti apa yang ditulis oleh Mircea Eliade di dalam The Myth of Eternal Return. Kembalinya mitos kembali yang abadi. Jadi ada momen-momen di mana kita itu merasa kembalikan pada momen ketika pertama kali momen itu terjadi. Artinya kita mengulangi momen, ketika kita mengulangi momen itu, kita kembalikan kepada momen di mana momen itu pertama kali terjadi. Bagaimana ketika orang melakukan sholat itu penyaksian atas sholat, kemudian
apa namanya keseriusan kita terhadap melakukan sholat itu pada akhirnya memberikan kita kesadaran atas atau temu hubungan kita kepada pengalaman sholat ketika pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad. Begitu. Nah, itu disebut sebagai the myth of eternal return. Nah, hadirnya Imam Al-Junaid di era sekarang ini itu memberikan kita satu bentuk kesadaran bahwa kemampuan kita untuk sekarang ini untuk menggabungkan antara suluk spiritualitas dengan normativitas keagamaan tanpa harus mengalami teror dari ortodoksi keagamaan atau bisa melakukan antisipasi terhadap framing-framing ideologis, framing-framing politis, framing-framing pragmatis, itu karena apa yang dilakukan Imam Al-Junaid ketika dia berusaha untuk membangun semacam kerangka teoritis yang established dan akurat sehingga kita bisa membahasakan ekspresi spiritual kita tanpa secara terkontrol dan bisa diukur secara normatif. Dan pada saat yang sama melalui Arjuna kita tahu bahwa spiritualitas itu mempunyai efek yang sangat personal, bahwa spiritualitas sebelum bersifat publik terutama dia harus menunjukkan kualitasnya secara personal. Jadi melalui Arjuna ini kita bisa berkaca bahwa mustahil orang mengklaim diri sebagai seorang yang rohani tapi mempunyai moralitas yang tidak bisa diukur secara normatif. Terima kasih. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yunus Masruhin, yaitu teman-teman ya. Satu ungkapan pamungkas yang saya kira cukup menggambarkan realitas hari ini bahwa ya tidak mungkin seseorang bisa mencapai sisi keruhaniannya atau meraih kembali sisi keruhaniannya tanpa dia sendiri tidak bisa menyatakan atau tidak bisa bersikap tidak memiliki sikap moralitas yang normatif pada umumnya begitu. Ya teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara musyawarah buku kali ini. Oh ya, sedikit yang ingin saya sampaikan, seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya, acara ini nantinya akan ada door prize satu buah buku sebelum tasawuf karya Imam Junaid Al-Baghdadi yang nantinya akan diumumkan di grup yang sudah teman-teman ikuti. Baik, terakhir barangkali saya minta kesediaan teman-teman untuk membuka kameranya. Barangkali saya ingin mengcapture foto kita pada acara kali ini. Ya, baik. Baik. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yunus Masruhin yang sudah bersedia